Bagaimana syukur yang paling maksimal, bahkan dianggap sebagai ujung daripada tujuan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa nasarrahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika, amin. Warzuqni ta'ataka, Amin. wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, jamaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Di antara sekian banyak kenikmatan adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita berada di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Alhamdulillah, tidak henti kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dalam keadaan selamat, sukses, dan dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama, Nusantara Baru Indonesia Maju di Kalimantan Timur, di ibu kota negara yang baru. Yang kedua di Istana Merdeka Jakarta, dan di seluruh pelosok tanah air tercinta, dari mulai istana sampai kepada pinggir astana, termasuk di Lambung, semuanya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang telah ikut memeriahkan. Ada kekhawatiran saya muazin itu belum turun dari pohon pinang gitu pada azan maghrib, khawatir. Ternyata pas pukul 6 kedengaran suara azan. Alhamdulillah, bahagia banget saya. Tadinya saya mau bawa tangga, khawatir kejebak nggak bisa turun. Alhamdulillah. Ya. Dan saudara muslimin, sengaja saya malam hari ini mengenakan jas merah karena ini mengandung pesan dari proklamator kita. Jas merah itu jangan sampai melupakan sejarah. Jadi saya sudah punya ini sejak zaman Bung Karno, jas merah itu. Bahasanya jangan sampai melupakan sejarah. Jadi semangatnya semangat patriotisme, semangat proklamasi. Luar biasa. Jadi anak-anak dilatih naik panjat pinang itu ternyata dilatih supaya punya keberanian, ya, keberanian sebagai seorang patriot yang nanti menjadi pahlawan, pahlawati. Pahlawan itu apa sih?
Ya. Seseorang yang berhak menerima pahala dan ganjaran, mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki pahlawan, perempuan pahlawati gitu. Kenapa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam rangka meraih kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, mereka tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih, rela berkorban demi untuk meraih cita-cita kemerdekaan 79 tahun yang lalu. Itu kan, berkorban dengan tenaga, pikiran, harta, bahkan sampai dengan tetes darah penghabisan. Padahal kalau kita hitung-hitungan secara fisik, ya, Belanda sudah menggunakan senjatanya meriam, sementara kita bambu runcing. Tapi karena dengan teriakan Allahu Akbar, ya, berani ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, tanpa ada tekanan dari kaum imperialis alias merdeka, maka sekalipun senjatanya dengan bambu runcing, tapi karena Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kemerdekaan ini, ya alhamdulillah, para pahlawan kita, baik yang gugur di medan tempur maupun ya yang tidak gugur dan terus mereka berjuang untuk republik ini, bahkan mereka yang gugur di medan tempur tidak sempat menikmati bagaimana bahagianya kemerdekaan. Yang tidak berjuang, kita sama sekali alhamdulillah paling bahagia balap karung bari ti jungkol ge. Ya, naik pohon pinang bari morosot kolor, alhamdulillah bahagia we. Ya, yang penting tidak melewatkan sholat asar dan sholat zuhur kan, alhamdulillah. Di mana-mana reang semuanya, ini adalah cirinya mengekspresikan kebahagiaan. Mana ada negara yang sedang dijajah, masyarakatnya bisa berbahagia, berhappy ria seperti itu. Yang ada penuh dengan ketakutan. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di mana Masjidil Aqsa sekarang sudah diduduki, tapi digunakan untuk ibadah oleh mereka gitu. Nah, ini kita sedih, prihatin, karena 3 masjid ini menjadi simbol kebesaran Islam, yakni Masjidil Haram yang ada di Makkah Mukarramah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini salah mereka memahami sejarah, ya. Karena itu adalah simbol kebesaran Islam. Inilah masyarakat muslimin, kita selalu mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kekuatan lahir batin sehingga dapat memerdekakan negara dan bangsanya dari cengkraman penjajah. Oleh karena itu, kita jangan salah dan jangan terjebak oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Bersyukur atas kemerdekaan itu tidak berarti melakukan hal-hal yang sifatnya hanya hura-hura, tapi justru harus bersyukur kepada Allah sesuai dengan esensinya. Karena kemerdekaan adalah berkat rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tema pada kesempatan malam hari ini masih berkisar dengan syukur dan syukur. Dalam bahasan yang lalu kita telah berbicara tentang bersyukur bil lisan, bil jinan, dan bil arkan. Syukur dengan lisan, paling tidak mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan, ya. Kemudian bil jinan artinya meyakini bahwa segala sumber anugerah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil arkan adalah sebagai perwujudan dari syukur, diekspresikan dalam bentuk, dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan. Seperti alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang
merajai seluruh alam. Ya. Kemudian kita ekspresikan dalam bentuk ta'abud, dalam bentuk peribadatan. Karena barang siapa yang bersyukur dengan lisan tapi tidak bersyukur dimanifestasikan dengan perbuatan anggota badan, itu tidak ada ubahnya seperti orang yang punya pakaian dijiwir tungtungna kemana-mana dipapangul kan? Ya, mau bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari sebuah baju yang kemana-mana digendong gitu loh. Baju dikiki aja dijiwir, jas, baju koko atau apa dijiwir kemana-mana. Gitu. Ini kata ulama, man syakara bilisanihi walam yashkur bijami'i a'dha'ihi. Barang siapa yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak bersyukur dengan seluruh anggota badannya, famathaluhu kamasali rajulin lahu kisaun fakhadha bitarfihi walam yalbashu. Perumpamaannya, analoginya seperti seseorang yang punya pakaian, kemudian diambil ujungnya, diambil kerahnya, kemana-mana digegenong gitu. Dikikir itu dipakai. Nah, famayan fauhu, bagaimana mau mendapatkan manfaat dari baju yang ia miliki? Min harin, dari panasnya teriknya matahari, wal barodi, dari dinginnya cuaca, wasalgi wal mator, dari embun dan hujan. Sedangkan tujuan kita punya pakaian ini belaan jauh meuli nage katana abang itu kan adalah untuk melindungi badan kita gitu. Jadi ini pentingnya masyarakat muslimin ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketahuilah anak ma'rifatal qalbi bin ni'ami wa anna bihaulihi wa quwwatihi bal bi fadlillahi wa bi rahmatihi syukrun. Jadi makna syukur itu bahwa dirinya mengetahui bahwasannya nikmat yang ia peroleh bukan hasil jerih payah daya upaya pure yang bersangkutan. Ya. Kalau daya upaya ikhtiar kita itu kan hanya sebatas kewajiban kita untuk berikhtiar, namun hasilnya adalah merupakan anugerah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ketika kita meyakini dan mengetahui bahwasannya ini adalah fadl Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bentuk dari syukur. Bagaimana syukur yang paling maksimal, bahkan dianggap sebagai ujung daripada tujuan bersyukur? Wa ghayatu syukri an tuti Allah bi kulli ni'matin an'ama biha alaik fa ilam tutihu biha faqad tarakta syukra 'alaiha wa in asaitahu faqad waqa'ta fil kufran wa indahu tatabaddalun ni'ami bin niqami. Jadi penghabisan syukur kepada Allah itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kenikmatan yang diperolehnya. Oleh karena itu, maka kita wajib untuk bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik nikmat itu dirasakan sedikit, apalagi banyak. Sedikit aja harus disyukuri, apalagi banyak. Kenapa? Karena barang siapa yang meninggalkan syukur atas kenikmatan yang telah Allah anugerahkan, ya, apalagi digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepadanya, faqad waqa'ta fil kufrani,
maka dia akan terjerembab kepada satu kekufuran, yakni kufur nikmat, ya, kufur nikmat. Wa indahu tatabaddalun ni'ami bin niqmah, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya ni'am dengan niqam, nikmat dengan nikmat. Apa bedanya? Ni'am atau nikmat itu adalah kenikmatan, kalau nikmat adalah siksaan, ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man baqiyat alaihi ni'matun, barang siapa yang ada pada dirinya satu kenikmatan, ma'a isyanihi lillahi biha, tapi kenikmatan yang ia peroleh itu dia gunakan untuk maksiat, untuk inkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mustaddarajun, ya, maka itu adalah merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istijraj itu panyungkun. Ya. Barangkali begini, ada satu kasus, orang yang bersangkutan tidak pandai bersyukur sebetulnya. Tapi secara materi yang bersangkutan tuh, waduh, melebihi orang yang pandai bersyukur, bergelimbangan gitu loh. Bergelimbangan. Itu sebetulnya istijraj. Istijraj itu panyungkun. Apa sih panyungkun? Ya. Allah tuh sebetulnya murka kepada yang bersangkutan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala murka Allah. Istijraj itu seperti itu. Satastajrijuhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kemudian akan memberikan perhitungan min haitsu la ya'lamuna, atas ketidakmengertian dan ketidakpahaman orang yang bersangkutan. Innama numli lahum liyazdadu itsman, ya. Adapun yang bersangkutan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilenyapkan seketika atas kenikmatan yang diperolehnya, sengaja liyazdadu isman, supaya dosanya itu semakin besar dan semakin besar. Ya. Kenapa? Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir memperhitungkan, tidak dilepaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Jika kaya Pak, kita nih lagi nguras kolam. Itu. Ya biarnya suruh hidup dulu di situ. Beri pertimbangan. Terakhir ditewak, dilempar tuh sampai pecah gitu. Jadi nyiksa nanti untuk tanggung-tanggung gitulah. Ya. Nah, ini nah. Itulah sebabnya masyarakat muslimin, kita ingat kepada kisah, ada kisahul abras wal aqra wal a'ma. Baginda Rasulullah SAW berkisah satu umat di zaman Bani Israel, ada 3 orang yang sakitnya macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Hai malaikat, ada 3 orang yang sedang sakit dan dia berupaya ingin lepas dari penyakit. Coba tolong lakukan review, lakukan uji, diberi ujian. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun ke bumi, kemudian menemui 3 orang yang sakit. Satu orang yang sakit adalah sakitnya sakit kusta, sakit kulit. Sampai masyarakat dan orang-orang itu menjauh dari orang tadi, saking menjijikkannya. Dia udah kemana-mana dokter kulit, ya udah habis lah semuanya. Tapi belum kunjung sembuh. Ya. Datang malaikat
dalam bentuk rupa wujud manusia. Kemudian sampai assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Kamu sedang sakit ya? Iya sakit. Apa yang kau inginkan? Tentu saja kami menginginkan sembuh seperti sedia kala, bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Kata malaikat, kalau memang begitu, udah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala akan coba kita doa dan bermunajat kepadanya untuk menyembuhkan penyakit yang kau derita. 1 kali tiup oleh malaikat, kemudian diusap, maka si laki-laki yang punya penyakit kusta itu sembuh seketika dan kulitnya lebih halus daripada sebelumnya, kuning langsat lah. Men awewe mah hejo carulang itu bahasana teh jiga kumaha sih hejo carulang. Ya sering saja bulau orang. Kuning langsat, tampan lagi, muda lagi, masya Allah. Setelah itu kata orang tadi yang sebetulnya malaikat, hei pulang, sekarang kamu udah sembuh. Gimana bersyukur? Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Apa yang kamu inginkan? Karena kalau saya lihat kamu ini dari sisi ekonominya tidak baik-baik juga. Ya, marat-marit lah malu merenan gering teh penyakit kusta kemana-mana. Uli jasa teh ngulikeun. Ya udah, kamu senangnya apa? Kalau aku beri pencaharian. Kata orang tadi, saya sih senangnya beternak. Ya udah kalau mau beternak, pilih kamu. Mau unta, mau sapi, mau kambing. Dia milih unta. Abdi mah cenah resep bade ngangon onta we, ame panjang beheungna usum halodo ame teu tanggal teuing ngalahan cai jeung inumna. Sebab ari onta mah menurut sejarah ada keunikan, unik unta. Bisa minum sebanyak 40 liter dan jadi tabungan, jadi jalikan. Lamun hayang minum deui tergot deui kita diutahkeun deui. Ya Allah gitu. Jadi bisa seminggu tidak minum karena banyak tabungannya. Itu unta. Nah, akhirnya dikasih unta yang sedang bunting. Ya. Kata orang tadi, silahkan kamu beternak, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu dengan unta yang sedang bunting ini. Ya. Akhirnya orang tadi meninggalkan orang yang penyakit kustanya sudah sembuh, dan si fulan ini yang sakit kusta dan sekarang sudah sembuh, sehari-harinya beternak unta. Untanya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun beranak pinak. Sampai banyak, penuh tuh sabunung kasur teh pinuh onta si A teh sepulan. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua, ke pasien yang kedua. Pasien yang kedua ini penyakitnya adalah kepalanya botak. Nah, botak itu tidak tumbuh rambut, makanya dia mah kalau beli buah itu jarang beli buah semangka, sebab takut tersinggung. Buahnya buah rambutannya itu, dah yang jadi buuk. Ya Allah, itu sakit. Awalnya mah tidak, ya biasa punya rambut. Datang ke situ malaikat dalam wujud manusia. Kata malaikat, wahai fulan, kamu menderita sakit sudah berapa lama? Wah, keselami abdi teh, Tuhan, sakit. Apa keinginan kamu? Ingin sembuh. Ya, ingin sembuh. Ingin sembuh dan ingin kepala saya ini punya rambut seperti sedia kala, bahkan kalau bisa lebih bagus. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang kepalanya botak itu ditiup, diusap, seketika tumbuh rambutnya yang hitam, kemudian ikal dan mengkilap. Wah, lebih cakep daripada semula. Asalnya mah boleh jadi galing gantar meren, kemudian jadi galing nyaan, galing muntang. Ya, jadi cakep. Setelah orang yang botak itu punya rambut, kemudian ditanya, kamu senangnya pencaharian apa?
kalau kamu, saya kasih pencaharian, saya mau beternak, ditawarin seperti tadi, akhirnya dia pilih sapi. Yang pertama onta, yang kedua sapi yang sedang bunting. Kemudian didoakan, semoga Allah memberkahimu dengan kasabmu sebagai peternak sapi bunting. Makanya di Turutan Kubajiz Kabupaten Cianjur dulu tuh pernah dibeliin sapi gitu, kamu style dikasih tuh sebagai modal produktif gitu. Ya kurang tahu masih ada atau tidak gitu kan. Itu pernah program itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, pasien yang ketiga adalah orang yang buta. Orang yang buta. Datang malaikat dalam wujud manusia, kemudian ditanya orang yang sakit buta. Awalnya tidak buta. Kemarin kan baca hadis kita, mukhtar hadis, barang siapa yang diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat menjadi tidak melihat, maka Allah menjanjikan, dan janji Allah tidak mungkin sulaya, ya pasti gitu. Dijanjikan apa? Sorga. Bisa katakan jangan ngambil dari sorga dari pintu ini dah, khawatirnya kita nggak bisa sabarnya gitu. Jadi orang yang mungkin gagal operasi, mungkin banyak yang orang yang gagal operasi katarak gitu kan, sampai tidak asadnya masih melihat, dioperasi kemudian tidak melihat. Tapi banyak juga yang sukses gitu. Ini jadi tidak melihat. Ditanya, apa keinginan kamu? Saya ingin sembuh dari sakit mata, karena dulu juga saya melihat, kemudian tiba-tiba karena sesuatu hal sehingga aku ini tidak melihat. Dengan izin Allah diusap oleh malaikat, brai, akhirnya orang tadi bisa melihat gitu kan. Setelah ditanya, apa keinginan pencaharianmu? Dia ternyata yang tiga orang ini punya senang beternak gitu loh, pencinta hewan kali ya. Tapi setelah ditawari, kamu mau unta, mau sapi, mau kambing, dia pilih kambing. Dia sederhana gitulah, pilih kambing saja gitu kan. Nah, dikasih kambing yang sedang bunting. Kata malaikat tadi, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi kamu dan usaha kamu dengan kambing yang sudah bunting ini. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, beranak pinak itu kambingnya, sehingga beberapa tempat dan gunung itu penuh dengan kambing punya yang bersangkutan. Nah, setelah selang sekian tahun, malaikat diutus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, lakukan review, ulangan, ujian kepada 3 orang pasien yang sudah sembuh itu. Coba diminta tuh ya zakatnya, diminta tuh sedekahnya. Gimana mereka di antara mereka? Ceritanya singkatnya, malaikat datang lagi dalam bentuk wujud sebagaimana orang tadi. Ya. Yang pertama datang kepada orang yang awalnya dia sakit kusta dan sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wujud orang yang menderita kusta. Ya, kata orang tadi, juragan abdi teh jalmi teh damang, panyawatna panyawat kusta. Jalmi ge tara lebih ti abdi teh kumargi gilaeun jijieun. Ya. Nah, kuda zebra sae rupina, tapi hari jalmi belang jika kuda zebra Masya Allah menderita. Abdi teh nuju musafir, saya pun ongkos bade nyuhunkeun anak onta hiji. Kita minta anak onta itu kira-kiranya. Masya Allah. Gimana kata orang tadi? Waduh, kamu tidak tahu diri. Aku ini punya ternak, punya kekayaan sampai menggunung di beberapa gunung, ya, adalah warisan dari orang tua. Wah, dia ngakunya warisan, mengaku warisan, dan sebagian dari hasil usahaku. Tidak mungkin saya harus ngasih Anda 1 ekor anak unta. Udah pergi ke sana, ya, cari lagi yang lain lah. Kali aja ada yang ngasih kamu
minta yang ongkosna teh kira-kira nyuhunkeun ongkos nambahan kangge umroh atuh dah. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya malaikat tadi bilang, kalau kamu bohong, kalau kamu berdusta bahwa ini adalah warisan dari orang tua kamu, padahal aku tahu bahwa engkau itu seperti aku dulu. Enggak, saya tidak pernah gitu. Wah, macam-macam lah. Nah, ngeles gitu orang dan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan kekayaanmu kalau kamu berdusta, kata malaikat. Kemudian orang tadi yang wujudnya manusia itu, malaikat yang wujud manusia, akhirnya pamit dan pergi mendatangi pasien yang kedua yang sudah sembuh. Siapa yang kedua, Bu? Yang botak. Penyakit botak, gitu kan. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ini kan norek menta mah beda. Assalamualaikum, yang haji kumadama. Alhamdulillah. Salamnya gitu norek menta mah. Beda deh yang penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ceramah. Dah kebayang atuh lamun anu bara main minta salamna juga kita salam boga duit tetep. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Begitu datang ke situ, ya silakan ada apa ini? Saya orang yang sedang sakit. Abdi teh botak, mastaka, hiji hayang rambutan. Dalam keadaan musafir. Saya ini tidak punya ongkos, kehabisan ongkos. Ya. Saya mau minta sedekah dari Anda 1 ekor sapi tadi kan, 1 ekor sapi. Kalau tidak mampu 1 ekor sapi, anaknya juga kagak apa-apa. Wah, orang yang pitak ini nih, yang botak ini seperti tadi juga ngeles. Dan dia tidak sanggup untuk memberikan seekor sapi, padahal sudah dikatakan bahwa yang bersangkutan itu, setahu saya Anda itu seperti saya gitu. Botak. Botak kalau orang tadi, enggak, saya rambut saya asli dari dulu seperti ini. Ya, tahu nggak perawatannya? Wah, salon kecantikan saya. Wah, selalu macam-macam lah. Vitamin itu, pemeliharaannya dengan sampo Rejoice macam-macam lah gitu. Nah, umpamanya disebut merek gitulah. Biar ada yang ngasih sponsor disebut merek. Ya. Kata orang tadi, kalau kamu berdusta, maka harta kekayaanmu nanti akan Allah lenyapkan, akan Allah habiskan. Kemudian berangkat orang tadi ingin mereview, menguji bagaimana keteguhan imannya, bersyukur atau tidak terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada orang yang buta, pada orang yang buta yang sudah disembuhkan, ya. Dengan salamnya biasa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan abdi itu jalmi teu ninggal bari nyalak tongkat meureunna gitu. Pamanawian aya kersaning Gusti gitu. Kangge bekal di perjalanan ongkos itu kakupingna teh geuning seueur ternakna manawi atuh hiji we domba gitu. Ya ongkosna ongkos umroh rumah. Kata orang tadi, ya Allah ya Rabbi, engkau teh tidak melihat. Betul, tidak melihat. Kalau kamu percaya saya juga seperti kamu dulu itu, sambil nangis. Saya itu tidak melihat, tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menyembuhkanku, kemudian memberikan seekor kambing yang sedang bunting, sekarang telah beranak pinak banyak. Jangankan 1, silakan ambil semaumu, semua hatimu. Sisakan saja kalau untuk aku mah di sini. Ya terserah kamu lah pokoknya. Kata orang tadi, masya Allah. Dan cerita akhirnya, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kamu. Aku tidak butuh 1 ekor, apalagi banyak. Semuanya silakan untuk kamu. Ya,
Kemudian diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang umat tersebut di zaman Bani Israel. Yang dua tidak pandai bersyukur sehingga hartanya itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menjadi orang yang tak berharta dan papa, ya, bahkan boleh jadi dengan penyakitnya. Sementara orang yang tidak melihat oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya dipertahankan, diberikan. Oleh karena itu maka syukur itu adalah sebagai tali pengikat masyarakat muslimin. Sebagai tali pengikat, ya. Pengikat apa? Pengikat kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Oleh karena itu, apa saja sih yang harus kita syukuri? Banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Andaikan kamu ingin menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha, tentu tidak akan dapat menghitungnya, ya. Tapi paling tidak yang harus kita syukuri, pertama, Allah telah menganugerahkan kepada kita jasmani dan rohani. Jasmani mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ti luhur saujung rambut, ti hanap sahisap dampal, ti gigir sagiling cingir. Semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa yang ada di kepala, coba Pak. Di kepala rambut, apalagi Bu? Ada telinga, apalagi? Mata, apalagi? Hidung, apalagi? Mulut, apalagi? Dagu aya dina mastaka. Bisi pinah dago gado. Gado kan itu ke gado bangkong nu pindah ka pinggir laut nya. Kemudian yang ada di tubuh kita, dua tangan kita, perut kita, dan seterusnya, dua kaki kita dan seterusnya, macam-macam lah, banyak anggota, ya. Coba kenikmatan Allah memberikan bulu, Pak, ya, bulu di kepala kita nih, rambut kepala kita. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, rambut yang ada di kepala tumbuh, berkembang, yang manyangan deh. Makanya ada tukang pangkas rambut. Coba berapa banyak di pasar Cipanas, Pak, tukang pangkas rambut yang kehidupan sehari-hari motong rambut, Masya Allah. Ditambah jeung kumis, ya, ditambah jeung camang kumis 15.000 tanpa potong kumis, pakai potong kumis jeung janggot jadi 20.000. Mun teh pawon sulana kana gunulkeun teh. Nabi gunulkeun. Ya Allah ya Karim. Itu gara-gara rambut. Tapi pelebah alis mah jeung bulu mata henteu manjangan. Aneh. Bulu mata teu aya. Mata teu aya tukang cukur bulu mata. Teu aya tukang cukur alis. Mun aya ge dicukuran ku sorangan. Cukuran ku sorangan. Cenah lamun hayang ningali jurig kerok we cenah bulu mata. Ngeunteung we eta jurig teh. Ya Allah. Emang seloba disulam bulu mata tadi disulam. Insyaallah. Aneh teh aneh. Aneh luar biasa. Jeung beda ngaran deh bubuluan. Ya, bubuluan matak menurut mazhab sate teori evolusi teh Charles Darwin. Manusia ini berasal dari kera. Karena perubahan musim muruluk buluna teh sapali nu nyesa dina sirah, nu nyesa handeupeun irung kumis, nyesa na gado jangot, nyesa handeupeun kelek, nyesa handeupeun bujal, begitu cenah nyesa. Naon tah? Charles Asim Kuring lain turunan Charles Darwin, matak tara ka Taman Safari. Nu ka Taman Safari ngalongok karuhun cenah. Jadikeun. Padahal anu benerna manusia yang disuruh untuk melakukan kebaktian dina poe Sabtu
Yang satu kelompok dia melaut, yang satu kelompok dia nonton orang ngelaut di pinggir laut, hari ngalaut mantep kan itu, tapi nonton di pinggir laut. Yang satu kelompok lagi pulang karena dia ngerti ini hari Sabtu, hari kebaktian. Nah, yang dua kelompok ini tidak menghiraukan atas kewajiban. Pan orang ke poe Jumaah, orang kaum muslimin poe Jumaah. Pas'au ila dzikrillah wa zarul bai, buru-buru zikir ke Allah Subhanahu wa taala mun geus digeroh teh poe Jumaah teh. Wa zarul bai, tinggalkeun urusan jual beli, kegiatan di kebun, di kantor, di mana. Pas'au ila dzikrillah, segera untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, ini mereka tidak bersegera. Uyah-uyahan emprak ke daguan 2 jam deui bakal bawa lahu emprak kan sampai waktu ibadah terlewatkan. Nah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kerak gitu kan. Itu dari kisahnya di situ. Itulah masyarakat muslimin. Jadi pemberian anggota tubuh kita, oleh karena itu maka gunakan anggota tubuh kita sebagaimana mestinya. Soca teu kenging dianggon ningali lamun lain tingalieunana. Cepil ulah dianggo nguping lamun lain kupingeunana. Panangan ulah dianggo nyepeng lamun lain cepengeunana. Lisan teu kenging dianggo nyarios lamun lain carios keunana. Ya, semuanya. Ya. Kemudian syukur kita telah diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasmani dan rohani. Oleh karena itulah masyarakat muslimin di dalam kitab Al-Azkar Nawawi ada doa-doa, diajarkan doa-doa yang biasa dibaca pada saat kita berwudu. Ya, coba indah sekali luar biasa ini. Saat membasuh telapak tangan kokocok, Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha ya Rabb. Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha ya Rabb, semoga engkau memelihara tanganku dari maksiat kepadamu secara total, secara keseluruhan. Jadi tangan ini berat rasanya kalau untuk melakukan kemaksiatan, tapi enteng rasanya ketika digunakan untuk perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tamat teu bisa ngocok lamun gawe ini. Tong dipaksakeun. Naon sababna? Perbuatan gaflah. Ngocok teh kada pinter ngocok teh. Wah, itu cuma tukang kuciah itu. Segitu tuh. Berapa ulah mana balak tilu balak minum teu apa. Nah, tong dipaksakan saya tambah bakatna toat. Anu pinter ngocok boleh jadi eta berbakat maksiat. Tong dipaksakan. Berarti doanya katakan Allahumma fadjani mimma asika kulliha ya Rabb. Semoga engkau memelihara dua tanganku ini dari kemaksiatan kepadamu. Masyaallah. Tangan ini Pak, luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan bisa menggerakkan tangan. Saya sedikit diambil kenikmatan, pandangan dengan jatuh. Masyaallah. Bisa banget sih dari dipencet. Ya, dari kenikmatan Tuhan. Salah juga nanti salah terlalu berat membawa beban. Bagi yang punya nasib yang sama bersabarlah. Ibu itu sami pandangan. Kemudian pada saat berkumur kita melakukan wudu. Doanya yang diajarkan pada kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Saat berkumur-kumur gitu. Jadi doanya kapan itu dibacanya dalam hati, benar.
dari telaga Al-Kautsar, telaga Nabi-Mu, baginda Nabi Muhammad SAW, ka'san la azmahu, yang menyegarkan dan tidak akan pernah haus setelah minum itu untuk selama-lamanya. Sekali minum tidak akan pernah merasakan haus lagi selama-lamanya. Begitu. Jadi lisan ini betul-betul kita bermohon kepada Allah untuk selalu bisa zikir dan bersyukur. Dia ringan, mudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Ini nikmati usaha yang seterusnya. Kemudian ketika mengusap, menghirup air ke dalam hidung, cair karena hidung. Yang gitu ya, udah. Doanya Allahumma arini raihata jannati, Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika, Allahumma inni a'udzubika min ra'ayyin nar wa su'idha. Allahumma arini raihata jannah, ya Rabb, semoga Engkau mengizinkan kepadaku mencium wangi-wanginya surga. Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika, dan semoga Engkau tidak menghalangiku untuk dapat mencium kenikmatan-kenikmatan surga-Mu, ya Rabb. Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika min wara'in nar wa su'idha. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari baunya api neraka dan sejelek-jeleknya tempat kembali, yaitu neraka. Jadi kita ini luar biasa lah. Kalau kita bisa begini, dulu apa? Udah kita kucepos, lepas sukulah ditajamkan di tanah. Masya Allah. Kemudian pada saat membasuh wajah, doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allahumma, ya Allah, bayyid wajhi, semoga Engkau memutihkan wajahku. Yauma tabyaddu wujuh, ya, pada hari di mana muka manusia itu ada yang putih, wa taswaddu wujuh, dan ada pula muka manusia yang hitam. Setelah membasuh wajah, apa? Tangannya. Membasuh tangan ini ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Kalau yang tangan kanan doanya Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Pada saat membasuh tangan kanan 3 kali. Ya, gimana membasuh tangan? Nah, di sini. Ya. Cairan disukan. Kita lihat dengan kanan, bukan dikucur itu. Bukan tinggal itu, Bu. Nong gitu. Kau malah menaik ibu bodohnya di nabak. Nah, itu ya udah gitu. Jadi sampai ke sini. Tapi sikutnya, pembasuhnya belum lewat saya kan itu. Nah, jadi dalam Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Rabb, semoga Engkau memberikan kepadaku kitab catatan amalku biyamini, dengan tangan kananku, wa hasibni hisabai yasira, dan semoga Engkau menghisabku dengan hisaban yang ringan. Karena tandanya seseorang bahagia pada saat menerima catatan, buku catatan amal itu diterimanya dengan tangan kanan. Itu tandanya orang bahagia. Bagaimana orang yang celaka? Orang yang celaka, rapot merah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan ditransitkan dulu di api neraka. Dia akan menerima dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Ya. Oleh karena itu doanya Allahumma la tuti'ni kitabi bishimali wala min wara'i dhahri
ada yang SOP-nya menerima buku amal ini dengan tangan kanan, ada yang diterima dengan tangan kiri, bahkan dari belakang tolong. Ya Allah, ini sebuah upaya, Pak. Kemudian saat mengusap kepala nih, pada saat mengusap kepala, saya nak mengusap kepala ya tah, pecina disimpan, usap kepala, curkan, tahan bagusin begitu. Imam Syafi'i lamun diusap sadayana sunat, tapi mun Imam Malik wajib. Ya, boleh begitu kulitnya atau rambutnya. Bagian depan boleh, dia boleh, bisi golopnya, dia naon. Kayak peci teh wudu teh. Naon teh budak teh. Ya Allah ya Rabbi, nya teh. Nah, gitu Pak. Saat mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar wa zillani tahta arsyika yauma la zilla illa zilluka. Ya Rabb, semoga engkau mengharamkan rambutku dan kulitku 'alan nari dari jilatan api neraka. Wa zillani, dan semoga engkau melindungiku tahtal arsy, di bawah arasmu, yauma la zilla illa zilluka, pada hari yang tidak ada satu perlindungan kecuali perlindunganmu. Itu kan. Nah, itu mengusap kepala. Setelah kepala biasanya turun ke telinganya, ke telinga. Nah, karena telinga bukan rukun, telinga malah sana rukun. Yang sunat gitu, sunat. Nah, bagaimana telinga kiri dan telinga kanan dibasuhna berbarengan, entong sabelah mah tangan, cepil mah disakalikeun Pak. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Ya Rabb, semoga engkau menjadikan aku minal ladzina yastami'unal qaula, dari golongan orang-orang yang mendengar, mereka yang mendengar kepada perkataan, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti kepada perbuatan yang terbaik. Mendengar perkataan dan perbuatan yang baik. Itu makanya dikatakan cepil, cek orang Sunda mah begitu cap nyempil se lain celi. Ai celi mah biasana sarua jeung katel. Asup ti belah kenca, keluar ti belah katuh. Asup ti katuh, kaluar ti kenca, eta mah celi. Ari cepil mah cap nyempil, langsung inget. Ya, mudah-mudahan seur-seur cepil sadaya. Kemudian membasuh kaki kanan, Allahumma ij'alhu sya'yam mashkura wa dzanban maghfura. Ya Rabb, semoga engkau menjadikan langkah demi langkah ini sebagai langkah yang tanda bersyukur kepadamu, wa dzanban maghfura, dan berkenan engkau mengampuni segala dosa, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amalanku ini diterima. Allahumma tsabit qadami, ya Rabb, semoga engkau menetapkan kakiku ala sirati, ya, atas jembatan sirat, yauma tazilu fil aqdam, pada hari di mana banyak kaki tergelincir di jembatan sirat. Jadi itu masyarakat muslimin, kaki kanan, bagaimana kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami anis sirati yauma tanzilu fil aqdam munafiq. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku dari jembatan sirat pada hari di mana banyak kaki-kaki orang munafik tergelincir dari jembatan sirat. Nah, inilah masyarakat muslimin. Jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan anggota badan pada saat kita berwudu, tidak wajib, disunahkan.
dengan doa diiringi dengan doa-doa ini, gitu kan, sunatkan. Jadi, bagaimana kalau tidak hafal? Wudhu aja seperti wudhu yang biasa. Bagaimana kalau tidak hafal? Upayakan, punya keinginan supaya hafal. Punya keinginan supaya hafal, insyaallah. Inilah masalah muslimin sebagai bentuk dan wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah isan, udah lebih. Masa selangkung? Kene langkung nama tanya. Langkung bonus. bonus HUT RI ke-79. Jadi ini sudah jam 7 lebih 49. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan malam Senin yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita sehingga pada saatnya nanti bisa bersama-sama untuk melakukan kajian dan hadir di tempat ini. Amin ya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.